Pesta selapanan yang riuh oleh gelak tawa. Aku berdiri di tengah ruangan pesta yang mewah, dikelilingi oleh kerabat dan sahabat, namun hatiku membeku. Ibu mertuaku dengan santai mendorong tagihan sebesar 85 juta rupiah ke arahku, mendesakku untuk segera membayar, di bawah tatapan penuh harap dari seluruh sanak saudara. Aku tersenyum. Sebuah senyuman yang begitu tenang hingga menakutkan, lalu berkata dengan suara yang jelas. Bayi ini bukan anakku. Kenapa aku harus yang membayar? Itulah saat di mana segala kepura-puraan hancur lebur, membuka babak baru yang penuh drama. Suasana di restoran seafood terbesar di kawasan Kelapa Gading malam itu begitu meriah. Suara dentingan gelas, gelak tawa yang riuh, berpadu dengan alunan musik lembut, menciptakan selubung sempurna untuk sebuah pesta keluarga yang hangat. Di panggung kecil, tulisan yang meliuk-liuk berkilauan di bawah cahaya lampu kuning yang cemerlang. Meskipun tidak mencantumkan nama orang tua sang bayi, namun dengan dehaman, terpampang jelas di mata semua orang sebuah pernyataan penuh kebanggaan dari keluarga suamiku. Ibu Ratih, ibu mertuaku. Hari ini mengenakan kebaya beludru berwarna merah marun, lehernya dihiasi kalung mutiara yang berkilauan. Ia duduk di posisi paling terhormat di meja utama, lengannya mendekap erat seorang bayi baru lahir yang terbungkus selimut sutra lembut. Wajahnya berseri-seri, senyum tak pernah lepas dari bibirnya saat terus-menerus menerima amplop-amplop merah dari kerabat, teman, dan bahkan rekan-rekan kerjaku. Dengan sigap ia menerima uang, tangannya dengan cepat memasukkannya ke dalam tas bermerek yang diletakkan persis di sebelahnya, mulutnya tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih dengan kata-kata yang manis dan penuh basa-basi. Aku duduk 2 kursi darinya, dalam diam mengambil sepotong ikan kakap kukus jahe dan meletakkannya di piringku, namun tak sanggup menelannya. Selama 5 tahun menjadi menantu di keluarga Prayoga, aku selalu menjaga bakti, merawat setiap kebutuhan keluarga suami dari makan hingga tidur. Tak pernah sekalipun aku bersuara keras atau mengeluh. Kenyataan bahwa aku belum juga memiliki anak selalu menjadi duri dalam daging bagi ibu mertuaku, menjadi topik perbincangan di setiap acara makan keluarga. Namun hari ini, Ibu Ratih bersikap luar biasa ramah padaku, terus-menerus menyuruhku makan banyak hidangan bergizi, menciptakan citra hubungan mertua menantu yang harmonis di depan para tamu. Ketika hidangan di meja mulai dingin dan para tamu satu persatu beranjak pulang, seorang pelayan berseragam rapi menghampiri meja keluarga kami. Dengan kedua tangannya, ia membawa nampan kayu kecil yang di atasnya terjepit selembar tagihan yang sangat panjang, lalu membungkuk hormat di hadapan Bima, suamiku. Bima melirik tagihan itu, raut wajahnya sedikit berubah, lalu dengan cepat ia mengalihkan pandangannya ke arah ibunya. Ibu Ratih yang mengerti isyarat itu segera mengulurkan tangan mengambil tagihan, membukanya, dan melihat sekilas jumlah totalnya. Tanpa perubahan raut muka sedikit pun, ia dengan santai mendorong nampan kayu itu ke arahku. Suaranya terdengar jelas oleh kerabat yang duduk semeja. Ibu Ratih berkata padaku dengan nada memerintah yang sudah biasa ku dengar, menyuruhku membawa kartu dan segera membayar di kasir karena tamu sudah banyak yang pulang dan restoran perlu menutup buku. Ia bahkan menekankan bahwa hari ini aku mengundang banyak teman dan kolega, jadi uang angpau yang terkumpul pasti tidak sedikit. Sudah sewajarnya aku yang menanggung biaya pesta ini untuk menjaga nama baik keluarga. Jumlah yang tertera di tagihan adalah 85 juta rupiah, sebuah angka yang tidak kecil untuk sebuah pesta selapanan, upacara 35 harian bayi, yang dihiasi dengan berbagai hidangan laut mahal. Aku tidak mengulurkan tangan untuk menerima nampan itu. Aku duduk tegak, menyapukan pandangan ke wajah setiap orang di meja. Pak De, Bude, dan beberapa sepupu berhenti dari aktivitas mereka. Mata mereka tertuju padaku, menunggu. Sementara Bima memalingkan wajahnya, pura-pura sibuk dengan ponselnya untuk menghindari tatapanku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kepahitan dan kesabaran yang telah kupendam selama bertahun-tahun, lalu tersenyum tipis, senyum yang dingin. Aku menatap lurus ke mata ibu mertuaku, mengucapkan setiap kata dengan jelas. Aku bertanya pada Ibu Ratih, bayi ini bukan anakku. Kenapa aku yang harus membayar pesta ini? Begitu pernyataanku selesai, udara di sekitar meja seakan tersedot habis. Keriuhan restoran seolah menjauh, menyisakan keheningan yang mencekam di area tempat keluarga Prayoga duduk. Senyum di bibir Ibu Ratih membeku, wajahnya mengeras, matanya membelalak kaget bercampur murka. Ia membuka mulut hendak memarahiku, namun tenggorokannya seakan tercekat, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Tepat pada saat itu, dari arah koridor menuju toilet, seorang wanita muda melangkah mendekat. Ia mengenakan gaun terusan berwarna putih, rambutnya tergerai sebahu, tangannya memegang botol susu bayi yang masih menyisakan tetesan susu putih. Dia adalah Vina, mantan rekan kerja Bima.
Kehadirannya di saat yang genting ini bagaikan tamparan telak bagi sandiwara sempurna yang sedang coba dibangun oleh keluarga suamiku. Vina tertegun melihat suasana yang tegang. Ia menatap Ibu Ratih dengan bingung, lalu mengalihkan pandangannya pada Bima dengan tatapan memohon pertolongan. Bisik-bisik mulai terdengar dari para kerabat. Bude menyikut Pakde, menunjuk ke arah Vina dan bayi di gendongan Ibu Ratih. Semua orang mulai merangkai kepingan-kepingan teka-teki. Kehadiran seorang wanita yang tidak begitu dikenal membawa botol susu dan langsung menuju ke arah sang bayi, ditambah dengan perkataanku barusan, secara otomatis mengungkap identitas asli bayi itu. Ia sama sekali bukan anak dari kerabat jauh seperti yang digembar-gemborkan ibu mertuaku selama beberapa minggu terakhir untuk mengundang tamu. Bima duduk membatu, wajahnya pucat pasi, bibirnya terkatup rapat, kedua tangannya yang saling bertautan di bawah meja gemetar. Dengan penuh rasa malu, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, tak berani mengangkat wajah untuk menghadapi tatapan menyelidik dan menghakimi dari sanak saudaranya sendiri. Keheningan pengecut dari pria yang pernah bersumpah setia padaku adalah dakwaan paling jelas atas dosa yang telah ia perbuat. Selubung keluarga bahagia dan suami teladan itu resmi hancur berkeping-keping di tengah pesta, meninggalkan puing-puing kepalsuan yang berserakan. Aku dengan tenang berdiri, mengambil tas tanganku. Aku tidak melirik Bima barang sedetik pun. Aku melangkah meninggalkan meja pesta, meninggalkan di belakangku kekacauan dari orang-orang yang harus menghadapi konsekuensi dari keserakahan dan keegoisan mereka sendiri. Saat duduk di dalam taksi meninggalkan restoran, memandangi lampu-lampu jalanan Jakarta yang berlalu di balik kaca jendela, hatiku terasa anehnya tenang. Tak ada air mata, tak ada teriakan, atau keterpurukan. Mungkin karena aku sudah mempersiapkan mental untuk hari ini sejak lama. Atau mungkin juga karena cinta yang kumiliki untuk Bima telah mati sejak hari aku menemukan jejak pertama pengkhianatannya. Aku memejamkan mata, membiarkan kenangan berputar kembali ke 1 bulan yang lalu. Saat itu adalah hari-hari di mana hidupku masih berjalan tenang di rumah 2 lantai kami di kawasan Bintaro. Dari luar, semua orang mengira aku memiliki kehidupan yang sempurna. Pekerjaan stabil, suami seorang manajer di sebuah perusahaan media besar, dan keluarga suami yang berkecukupan. Hanya satu hal yang selalu menjadi beban pikiranku, yaitu selama 5 tahun ini, aku belum bisa memberikan seorang cucu untuk keluarga Prayoga. Suatu malam di akhir pekan, Ibu Ratih naik taksi dari rumahnya untuk mengunjungi kami. Hari itu ia membawa banyak sekali buah-buahan impor yang mahal, bahkan ia sendiri yang masuk ke dapur untuk membuatkan kolak biji salak kesukaanku. Keramahan yang berlebihan dari ibu mertua membuatku sedikit terkejut, karena biasanya ia sangat teliti dan sering mengkritikku dalam urusan dapur. Setelah makan malam, Ibu Ratih duduk di ruang tamu sambil mengupas apel dan mulai bercerita. Ia bercerita tentang seorang sahabat karibnya sejak muda yang baru saja menimang cucu laki-laki. Menantu sahabatnya itu hebat sekali, melahirkan bayi laki-laki yang tampan dengan berat hampir 4 kilogram. Lalu ia menghela napas, menatap perutku dengan tatapan sedih namun penuh makna tersembunyi. Entah kapan ibu bisa menimang cucu. Aku hanya bisa menunduk, dalam diam menyajikan teh untuknya. Sementara perasaan bersalah dan sedih membuncah di dalam hati. Namun tak lama kemudian, Ibu Ratih tiba-tiba mengganti topik pembicaraan. Dengan antusias ia mengumumkan bahwa akhir bulan ini, keluarga sahabatnya akan mengadakan pesta selapanan yang sangat meriah. Ia memintaku untuk izin pulang kerja lebih awal hari itu agar bisa pergi bersamanya, dan Bima untuk memberikan selamat. Ia bahkan berpesan dengan sangat detail. Menyuruhku untuk tidak lupa menarik uang tunai dan menyiapkan amplop berisi Rp500.000 agar pantas, karena pestanya diadakan di restoran mewah, dan jika memberi sedikit akan mempermalukan keluarga. Aku dengan patuh mengiyakan, tanpa sedikit pun rasa curiga. Kecurigaan baru benar-benar tumbuh 3 hari kemudian. Hari itu, Bima pulang kerja sangat larut. Ia masuk ke rumah dengan penampilan lelah, kemejanya kusut. Ketika aku mendekat untuk mengambil tas kerja dari tangannya, sebuah aroma aneh menusuk hidungku. Itu bukan aroma parfum wanita yang menyengat seperti di film-film tentang perselingkuhan, bukan pula bau alkohol dari acara minum-minum dengan klien. Itu adalah aroma yang manis, sedikit langgu, dan khas, bau bedak bayi. Hidungku terasa perih. Seorang pria dewasa yang bekerja di lingkungan kantor, mengapa bisa membawa aroma khas bayi yang baru lahir? Ketika aku bertanya, Bima terkejut, matanya mengelak. Ia dengan cepat mengarang alasan yang sangat mulus. Mengatakan bahwa sore tadi ia mampir ke rumah sakit untuk menjenguk istri seorang bawahannya yang baru saja melahirkan. Mungkin karena menggendong bayi itu, bau bedak menempel di bajunya. Alasan yang sangat masuk akal, tapi insting seorang istri memberitahuku ada sesuatu yang tidak beres. Intuisi seorang wanita lebih tajam dari alat pendeteksi manapun. Hari-hari berikutnya, aku diam-diam mengamati Bima. Ia sering beralasan lembur,
menerima telepon secara sembunyi-sembunyi di balkon, dan yang terpenting, pengeluaran bulanannya mulai berkurang dalam jumlah besar yang tidak bisa ia jelaskan. Namun, bukti yang paling menentukan, yang meruntuhkan sisa-sisa kepercayaanku, justru datang dari kecerobohan keluarga suamiku sendiri. Pada suatu minggu pagi, Ibu Ratih memintaku datang ke rumahnya untuk membantu bersih-bersih karena hari itu ia ada acara selamatan kecil. Ketika sedang membersihkan area meja tamu di ruang keluarga, tanganku tanpa sengaja menyenggol sebuah kantong plastik hitam yang terselip di bawah sofa. Kantong itu penuh dengan kotak-kotak mika kecil, jenis yang biasa digunakan untuk membungkus nasi berkat atau tumpeng mini dalam acara syukuran. Aku penasaran dan membukanya. Di antara tumpukan kotak kosong itu, ada beberapa lembar stiker yang belum sempat ditempel, dasarnya berwarna merah dengan tulisan berwarna emas berkilauan. Aku mengambil selembar stiker, mataku terpaku pada setiap hurufnya. Tertulis dengan jelas, syukuran selapanan cucu pertama keluarga Prayoga, disertai tanggal lahir yang cocok dengan usia bayi yang pestanya akan dihadiri oleh Ibu Ratih. Tanganku gemetar hebat. Cucu pertama keluarga Prayoga, keluarga suamiku. Tidak ada sahabat karib di sini. Tidak ada cucu dari teman suami. Bayi itu bermarga Prayoga dan keluarga ini telah diam-diam mempersiapkan acara syukuran untuknya, bahkan sudah mencetak stiker sejak lama. Aku terduduk lemas di lantai yang dingin, merangkai semua kejadian. Bau bedak bayi di kemeja Bima, keramahan Ibu Ratih yang aneh, desakannya agar aku menyiapkan amplop untuk pesta selapanan di restoran seafood. Semua itu bukanlah kejadian yang terpisah. Itu adalah sebuah sandiwara yang disutradarai dengan rapi, sebuah konspirasi besar untuk menipuku. Mereka ingin menjebakku, memaksaku menghadiri pesta agar dengan suatu cara, aku terpaksa menerima keberadaan anak haram ini. Mereka yakin bahwa dengan sifatku yang sabar dan penurut, ditambah dengan tekanan karena belum bisa memiliki anak selama 5 tahun, aku akan menelan pil pahit ini, menerima untuk membesarkan anak orang lain, demi mempertahankan statusku sebagai istri dan menantu. Tapi mereka salah. Aku mungkin sabar, tapi aku sama sekali bukan orang bodoh yang bisa mereka injak-injak harga dirinya. Sejak saat aku memegang stiker itu, aku memutuskan untuk tidak menangis. Aku akan mengikuti permainan mereka, pergi sampai akhir sandiwara ini, untuk melihat sejauh mana mereka bisa berakting. Kembali ke sore hari pesta selapanan itu, berbeda dengan ekspresi cemberut yang diharapkan Ibu Ratih dari seorang menantu yang dipaksa pergi ke sebuah acara, aku merias diri dengan cantik, mengenakan gaun terusan berwarna krem yang elegan, dan datang ke restoran seafood 1 jam lebih awal dari waktu yang ditentukan. Begitu memasuki lobi utama restoran, mataku langsung tertuju pada sebuah backdrop besar yang didesain dengan sangat indah. Dengan latar belakang biru langit bergambar awan putih dan mainan anak-anak, sebuah tulisan besar yang meliuk-liuk menempati posisi tengah, mengulang persis tulisan yang kulihat di stiker di rumah ibu mertuaku. Mereka sama sekali tidak menyembunyikan kebanggaan mereka akan darah Prayoga. Bima, suamiku, sedang berdiri di area resepsionis. Ia mengenakan setelan jas yang rapi, dengan bunga tersemat di dada, sibuk mengarahkan para pelayan untuk menata karangan bunga segar dan mengatur pencahayaan panggung. Penampilannya tidak ubahnya seperti seorang ayah yang sedang berbahagia di hari besar putranya. Sama sekali tidak ada kesan sebagai seorang tamu. Melihatku muncul, Bima sedikit terkejut. Ia bergegas menghampiriku, berusaha memaksakan senyum canggung, menjelaskan bahwa Ibu Ratih memintanya datang lebih awal untuk membantu keluarga sahabatnya memeriksa persiapan acara. Aku mengangguk dan tersenyum, tidak membongkar kebohongannya yang kikuk. Aku memujinya sebagai orang yang perhatian, lalu melangkah lurus ke dalam. Ibu Ratih sudah duduk di kursi tunggu, di sebelahnya ada Mbak Sari, kakak iparku. Keduanya sibuk merapikan amplop-amplop kosong untuk menampung uang angpau. Begitu melihatku, Ibu Ratih langsung berdiri, menarik tanganku dan membawaku ke area pintu masuk utama restoran untuk menyambut tamu. Ia mengatakan bahwa hari ini ia mengundang banyak teman lamaku, termasuk rekan-rekan sekantorku agar suasana menjadi lebih ramai. Ia memberiku tugas untuk tersenyum ramah, mengarahkan tamu-tamuku ke meja nomor 3 dan 4. Terutama, ia menekankan bahwa aku harus secara proaktif menerima amplop dari teman-temanku, lalu mengumpulkannya menjadi satu untuk diberikan kepada Mbak Sari, agar di akhir acara, ia sendiri yang akan menyerahkannya kepada keluarga sahabatnya itu. Aku berdiri mematung, merasa mual dengan kelancangan ibu mertuaku. Ternyata, tujuan mereka menyeretku ke dalam sandiwara ini bukan hanya untuk memaksaku menerima anak itu. Mereka juga ingin memanfaatkan koneksi sosialku, menggunakan namaku untuk mengundang tamu demi mengumpulkan uang amplop. Mereka menjadikanku tameng yang sempurna untuk menutupi aib memiliki anak di luar nikah, sekaligus menjadikanku alat untuk balik modal dari pesta mewah yang mereka gelar. Mereka memperhitungkan setiap rupiah dari teman-temanku,
memaksaku menanggung utang budi pada rekan-rekanku demi memamerkan cucu pertama mereka. Sementara aku berdiri menyambut teman-temanku dengan senyum kaku di bibir. Sebuah tangan yang kukenal tiba-tiba menarikku dengan kuat ke koridor internal khusus staf. Itu adalah Maya, sahabat karibku sejak kuliah. Saat ini Maya bekerja sebagai manajer di restoran seafood ini. Maya melihat ke kanan dan ke kiri, wajahnya sangat tegang. Ia menekan bahuku, berbisik dengan suara pelan namun tegas. Maya memberitahuku seluruh kebenaran tentang tagihan pesta. Ia mengatakan bahwa keluarga Prayoga telah memilih menu termahal di restoran, termasuk lobster bakar mentega, kepiting Alaska kukus, dan berbagai jenis anggur impor. Total biaya untuk 10 meja mencapai hampir 85 juta rupiah. Namun yang paling mengerikan adalah, saat berurusan dengan bagian kasir siang tadi, suamiku telah berpesan kepada staf bahwa keluarganya belum membayar uang muka, dan nanti setelah pesta selesai, seluruh tagihan harus dibawa dan diserahkan kepada istrinya untuk dibayar dengan kartu kredit. Mendengar perkataan Maya, punggungku terasa dingin. Semuanya menjadi jelas, sebuah jebakan finansial yang sempurna telah disiapkan menungguku. Mereka memeras nilaiku hingga tetes terakhir, memaksaku menerima anak haram suamiku, memanfaatkan teman-temanku untuk mengumpulkan uang. Dan pada akhirnya, memaksaku mengeluarkan tabungan hasil kerja kerasku selama bertahun-tahun untuk membayar pesta yang merayakan sebuah pengkhianatan. Mereka tidak menganggapku sebagai manusia, tidak menganggapku sebagai menantu atau istri, melainkan hanya sebagai mesin pencetak uang dan boneka yang penurut. Maya menggenggam tanganku erat, matanya penuh kekhawatiran dan kemarahan untuk sahabatnya. Ia berpesan agar aku sama sekali tidak boleh luluh, sama sekali tidak boleh memberikan kartu bank kepada siapapun untuk digesek. Maya bahkan berjanji akan mengingatkan staf pelayanan untuk membawa tagihan pada saat yang tepat guna memberikan tekanan pada keluarga suamiku. Aku menarik napas dalam, mengangguk berterima kasih pada Maya. Genggaman tangan sahabatku memberiku kekuatan tambahan. Aku merapikan gaunku, mengangkat kepala tinggi-tinggi, melangkah keluar dari koridor gelap, dan kembali ke area pesta yang gemerlap cahaya. Aku akan memainkan peranku sebagai tamu yang sopan sampai tirai sandiwara ini ditutup. Aku menunggu saat terakhir, saat di mana aku akan membalikan papan catur yang telah mereka susun dengan susah payah. Malam ini, aku akan menunjukkan pada mereka harga yang harus dibayar ketika berani meremehkan harga diri seorang wanita. Aku melangkah dengan mantap di atas lantai marmer restoran seafood yang mengkilap. Jarak dari tempatku berdiri ke pintu keluar hanya beberapa puluh meter, tapi aku merasa seolah sedang melintasi batas antara dua kehidupan. Di belakangku adalah keruntuhan sebuah keluarga palsu, sementara di hadapanku adalah kebebasan yang kurindukan. Baru beberapa langkah, aku mendengar suara kursi bergeser, dan langkah kaki tergesa-gesa mengejarku. Tangan Bima dengan kasar mencengkeram lenganku, menarikku mundur. Tarikannya begitu kuat hingga tas di bahuku terlepas dan menyentuh tepi meja di sebelahnya. Wajah Bima saat ini berkerut, memerah karena amarah, bercampur dengan kepanikan yang luar biasa. Ia menggeram, berusaha menekan suaranya agar tidak menarik perhatian tamu di meja lain. "Kamu ini sedang melakukan apa? Mau menghancurkan nama baik keluarga ini, ha?" Dengan dingin aku menyentakkan tangan Bima, tatapanku setajam belati menembus wajahnya yang berkeringat. Aku merogoh tas tanganku, mengeluarkan amplop merah yang telah ibu mertuaku paksa siapkan beberapa hari sebelumnya. Aku melemparkan amplop itu ke atas meja kaca, menciptakan suara kering. Aku berkata dengan jelas kata demi kata, "Aku datang ke sini hari ini sebagai tamu yang diundang ke pesta selapanan anak orang lain. Uang angpau 500.000 rupiah sudah kutinggalkan sesuai permintaan ibumu. Sedangkan untuk tagihan 85 juta itu, siapa yang menikmati pesta mewah ini, dialah yang harus membayarnya sendiri. Aku tidak punya kewajiban untuk membayar pengkhianatanmu." Selesai berkata, aku dengan tegas berbalik dan melangkah pergi, membiarkan Bima yang berdiri mematung di tempatnya. Dari kejauhan, Ibu Ratih mulai berteriak-teriak. Suara makiannya menggema di belakangku, namun tidak bisa menghentikan langkahku. Maya, sang manajer, berdiri di dekat kasir, mengangguk memberiku semangat. Aku tersenyum pada sahabatku, lalu melangkah keluar dari pintu kaca otomatis, bergabung dengan keramaian orang di jalanan Kelapa Gading yang macet di jam pulang kerja. Kembali ke rumah kami di Bintaro, semuanya masih rapi dan bersih seperti saat aku meninggalkannya. Namun kini, ruang ini terasa begitu dingin dan asing bagiku. Aku tidak menyalakan lampu ruang tamu, hanya menyalakan sebuah lampu kuning kecil di meja kerja, dan membuat secangkir teh kamomil hangat untuk diriku sendiri. Aku duduk diam di kursi, mendengarkan detak jam yang berdetak di keheningan malam. Pikiranku benar-benar jernih. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh.
Ketika rasa sakit melampaui batas ketahanan, manusia tiba-tiba menjadi begitu tenang hingga menakutkan. Hampir pukul 11 malam, pintu rumah terbuka dengan suara kunci berputar. Bima masuk dengan penampilan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Setelan jas rapi yang dikenakannya sore tadi entah hilang kemana, dasi dilonggarkan, pakaiannya acak-acakan, berbau asap rokok yang menyengat dan alkohol yang asam. Melihatku duduk di sudut gelap, Bima terlonyak kaget. Ia mundur selangkah, lalu dengan cepat mengubah sikapnya, mengusap wajah dengan kedua tangan, menunjukkan ekspresi yang sangat menderita. Bima berjalan dan menjatuhkan diri di sofa di seberangku, kedua tangannya memegangi kepala, memulai lagu ratapannya. Ia menggunakan nada suara yang dalam dan sedih. Dengan mata berkaca-kaca, ia menjelaskan bahwa semua yang terjadi hari ini di luar kehendaknya. Ia bersumpah demi Tuhan bahwa di dalam hatinya hanya ada satu istri, yaitu aku. Hubungannya dengan Vina, mantan rekan kerjanya, hingga memiliki anak, murni sebuah kecelakaan di suatu malam saat acara kantor. Ia terlalu mabuk dan tidak bisa mengendalikan diri. Ia mengatakan bahwa Vina menggunakan anak itu untuk mengancamnya, memaksa ibunya untuk mengadakan pesta perkenalan dengan keluarga besar, padahal ia sendiri tidak ingin masalah ini sampai ke telingaku. Ia memohon belas kasihanku, meminta agar aku memaafkan kebodohan seorang pria yang telah khilaf, memberinya satu kesempatan lagi untuk menebus kesalahannya. Aku tetap duduk diam, menyesap teh yang sudah dingin, membiarkan Bima menyelesaikan sandiwara penyesalannya. Setelah ia selesai menumpahkan semua kebohongan murahan itu, aku dengan perlahan membuka laci meja kerja, mengeluarkan selembar kertas kecil yang terbungkus rapi dalam plastik bening. Aku berjalan ke hadapan Bima, melemparkan kertas itu ke atas meja kaca. Di bawah cahaya lampu kuning yang temaram, tulisan berwarna emas itu berkilau sangat menyilaukan. Syukuran selapanan cucu pertama keluarga Prayoga beserta tanggal lahir sang anak. Aku menatap lurus ke wajah Bima yang mulai berubah warna, menggeramkan setiap kata dengan jelas. Aku bertanya padanya apakah kecelakaan karena mabuk itu adalah sebuah kecelakaan yang sangat spiritual. Bayi itu baru lahir kurang dari seminggu, tapi stiker untuk kotak nasi berkat ini sudah dipesan oleh keluarganya 2 bulan yang lalu, dan disembunyikan dengan rapi di bawah sofa di rumah ibunya. Aku bertanya lagi, apakah satu malam mabuk tidak bisa mengendalikan diri bisa menciptakan sebuah rencana yang begitu sistematis, mulai dari memesan sesajen, mencetak stiker, hingga membuat daftar tamu untuk memeras uang dari teman-teman istrinya. Wajah Bima yang pucat pasi seolah baru saja ditampar dengan keras. Bibirnya gemetar, bergumam ingin mengatakan sesuatu tapi tenggorokannya tercekat, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun yang berarti. Bukti yang tak terbantahkan di depan matanya telah meruntuhkan seluruh benteng pembelaan dirinya yang menyedihkan. Kebohongannya yang kikuk telah terbongkar dengan kejam, membuat Bima menundukkan kepala ke lututnya, tak berani menatapku barang sedetik pun. Aku menyeringai pahit, mengambil kembali stiker itu, lalu berbalik masuk ke kamar tidur dan mengunci pintu rapat-rapat. Malam ini aku akan tidur nyenyak untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu kulakukan esok hari. Keesokan paginya, langit Jakarta dihiasi gerimis tipis khas akhir musim hujan, udaranya sejuk dan sangat menyenangkan. Bukannya murung dan lesu seperti wanita yang baru saja memergoki suaminya berselingkuh, aku bangun pukul 6 pagi, membersihkan diri, menggelung rambutku dengan rapi, dan memoles bibirku dengan lipstik berwarna oranye tanah yang segar. Aku membawa keranjang anyaman kesayanganku dan berjalan kaki ke pasar tradisional dekat rumah. 1, 2, 3, 4, 5 suasana pasar yang ramai, suara tawar-menawar para ibu yang berbelanja pagi itu, memberiku perasaan yang nyata dan damai secara aneh. Aku mampir ke langganan penjual ayam, dengan teliti memilih seekor ayam kampung hitam terbaik, dan meminta penjualnya membersihkannya dengan saksama. Setelah itu, aku ke toko bahan kering untuk membeli beberapa ramuan herbal seperti angco, kici, biji teratai, dan sepotong ginseng berkualitas baik. Kembali ke dapur, aku mencuci beras ketan, merendam ramuan herbal, lalu memasukkan semuanya ke dalam perut ayam, menuangkan santan kental, dan memasaknya dengan api kecil. Hanya dalam waktu setengah jam, aroma harum dari semangkuk tim ayam obat sudah menyebar ke seluruh dapur kecilku, memancarkan kehangatan yang kontras dengan dinginnya pernikahanku saat ini. Setelah menuang tim ayam ke dalam mangkuk keramik tahan panas dengan hati-hati, aku mengganti pakaian dengan setelan yang lebih sopan, lalu memesan ojek online dan langsung menuju ke rumah ibu mertuaku. Rumah Ibu Ratih berada di sebuah gang sempit di kawasan Rawamangun. Ketika aku membawa mangkuk tim ayam yang masih mengepul masuk ke halaman rumah, Ibu Ratih sedang duduk menyisir rambutnya di sebuah kursi kayu jati di ruang tamu. Melihatku, wajahnya menunjukkan keterkejutan dan kebingungan. Mungkin ia mengira, setelah kejadian heboh di restoran kemarin malam, aku akan berteriak, menangis, mengemasi barang-barangku dan pulang ke rumah orang tuaku, atau membuat keributan menuntut cerai.
Ia sama sekali tidak menyangka aku akan datang dengan penampilan yang sopan dan santun, membawakan makanan untuknya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku dengan lembut meletakkan mangkuk tim ayam di atas meja, mengambil mangkuk kecil dan sendok, menyendokkan sebagian, dan dengan hormat mempersilakan Ibu Ratih untuk mencicipinya selagi hangat. Aku berkata bahwa cuaca sedang tidak menentu, tulang-tulang orang tua sering terasa nyeri, jadi aku sengaja membuatkan semangkuk tim ayam ini agar ibu bisa memulihkan tenaga. Ibu Ratih dengan ragu menerima mangkuk tim ayam dari tanganku, matanya terus mengamat-amati raut wajahku. Setelah makan 2 suap, ia mulai berdeham, berusaha mengembalikan wibawanya sebagai seorang ibu mertua untuk mengarahkan pembicaraan sesuai keinginannya. Ibu Ratih meletakkan mangkuknya, berdecak, menghela napas, dan memulai pidatonya yang sudah ia siapkan. Ia menggunakan nada bicara yang dibuat-buat, seperti wanita tua yang banyak pengalaman, menasihatiku bahwa menjadi seorang wanita harus tahu bagaimana berkorban, harus tahu bagaimana bersabar demi keutuhan keluarga. Ia mengangkat kembali masalah 5 tahun aku menjadi menantunya tanpa juga hamil sebagai alasan yang paling masuk akal untuk semua dosa putranya. Ia berargumen bahwa pria di keluarga Prayoga tidak boleh punah keturunannya. Bima melakukan perbuatan nekat itu hanya karena mendambakan seorang anak untuk melanjutkan garis keturunan. Ia dengan tegas menyatakan bahwa si Vina itu hanyalah alat untuk melahirkan anak. Nanti, keluarganya akan memberinya sejumlah uang agar ia bisa menikah dengan orang lain. Sedangkan bayi yang membawa darah Prayoga akan diserahkan padaku untuk dibesarkan. Ia menyuruhku untuk berlapang dada menerima anak itu, merawatnya sejak masih bayi merah, maka kelak saat dewasa ia akan menganggapku seperti ibu kandungnya sendiri. Keluarga akan kembali rukun dan bahagia seperti sedia kala. Aku mendengarkan dengan saksama setiap dalih dari ibu mertuaku, dengan senyum tipis di bibir, tanpa menunjukkan sikap menentang atau marah. Setelah ia selesai berbicara, aku menuangkan secangkir teh hijau hangat untuknya. Lalu dengan santai aku mulai berbicara. Aku berkata pada Ibu Ratih bahwa semua nasihat ibu akan selalu kuingat. Masalah keturunan memang masalah penting bagi sebuah keluarga. Namun, yang lebih penting saat ini bukanlah siapa yang akan membesarkan bayi itu, melainkan bagaimana harus menjelaskan kepada teman-teman dan rekan-rekan kerjaku. Dengan lembut aku bercerita bahwa pagi ini, ponselku dibanjiri pesan dari teman-teman sekantor. Mereka menanyakan apakah pesta kemarin berjalan lancar dan, yang terpenting, mereka ingin tahu apakah keluarga sahabat ibu sudah menerima semua uang angpau yang mereka titipkan melaluiku. Aku jadi serba salah, tidak tahu bagaimana harus menjawab mereka. Melihatku tidak menyinggung soal perselingkuhan atau perceraian, dan hanya peduli pada hubungan sosial, Ibu Ratih seakan terlepas dari beban berat. Ia menghela napas lega, mengira telah berhasil menemukan kelemahanku. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk melontarkan pertanyaan kunci. Aku bertanya padanya, "Bu, kemarin di restoran, saya sudah menyerahkan semua amplop dari tamu-tamu saya kepada Mbak Sari. Jadi sekarang, buku catatan uang angpau dan semua uangnya sedang Ibu simpan atau dipegang Mbak Sari? Supaya saya bisa mencatat ulang daftarnya. Nanti kalau mereka ada acara, saya jadi tahu bagaimana harus membalas budi." Ibu Ratih tanpa curiga sedikit pun, menjawab dengan cepat. Ia berkata bahwa kemarin saat membayar tagihan restoran suasananya terlalu kacau, ia pusing jadi langsung pulang naik taksi lebih dulu. Semua uang yang terkumpul dari semua meja dan buku catatan amplop, semuanya ia serahkan pada Sari, kakak iparku, untuk dibawa pulang, dihitung, dan disimpan. Aku mengangguk-angguk, berpura-pura mengerti, lalu permisi untuk membereskan mangkuk dan mencucinya di dapur. Tujuan kedatanganku pagi ini telah tercapai dengan sangat mudah. Memastikan siapa sebenarnya yang memegang buku catatan maut itu adalah langkah penting untukku melanjutkan ke tahap berikutnya dalam rencanaku untuk membongkar kedok orang-orang serakah dan munafik ini. Ketika aku melangkah keluar dari gerbang rumah Ibu Ratih, langit sudah cerah, sinar matahari pagi menerangi jalan aspal yang basah. Setelah meninggalkan rumah Ibu Ratih, aku tidak langsung pulang, melainkan memesan ojek menuju sebuah kafe langgananku di tepi danau di kawasan Menteng. Aku memilih tempat duduk yang tersembunyi di sudut yang tenang, memesan segelas kopi hitam tanpa gula agar pikiranku tetap jernih. Aku membuka ponsel, mengakses aplikasi WhatsApp dan mencari nama Sari, kakak iparku yang terkenal sangat perhitungan dan serakah di keluarga Prayoga. Aku mengetik sebuah pesan yang sangat sopan dan santun untuknya. Isi pesannya mengungkapkan rasa maluku atas kejadian semalam di restoran yang telah membuat keluarga malu. Kemudian, dengan halus aku menjelaskan bahwa beberapa rekan kerja dari divisi akuntansi dan personalia di kantorku menanyakan perihal uang angpau. Aku beralasan bahwa ingatanku kurang baik, dan takut nanti tidak tahu bagaimana harus membalas budi,
Jadi aku dengan sangat memohon agar Mbak Sari mau memfotokan halaman-halaman di buku catatan yang berisi daftar tamu yang kuundang. Aku bahkan dengan hati-hati menekankan bahwa uangnya biar saja dipegang oleh keluarga untuk menutupi biaya. Aku hanya meminta daftar nama dan jumlahnya untuk disimpan di ponsel agar hatiku tenang. Pesan terkirim. Aku meletakkan ponsel di atas meja, menyesap rasa pahit kopi. Psikologi manusia memang aneh. Ketika seseorang memegang sejumlah uang yang tidak halal, mereka cenderung sangat waspada. Namun akan sangat mudah panik jika diserang tepat di titik kelemahannya. Sari adalah seorang ibu rumah tangga yang sehari-harinya hanya berkutat dengan urusan dapur dan menghitung uang belanja. Memegang puluhan juta rupiah uang angpau dari teman-teman adik, iparnya pasti membuatnya tidak tenang. Pesanku yang bernada rendah hati akan membuatnya lengah, namun sekaligus memicu kepanikannya untuk segera membuktikan transparansi palsunya. Sekitar 15 menit kemudian, layar ponselku menyala. Namun notifikasi pesan yang masuk bukan dari percakapan pribadiku dengan Sari, melainkan bertubi-tubi dari grup chat keluarga besar yang bernama Keluarga Besar Prayoga. Ini adalah grup chat yang beranggotakan hampir 40 orang, mulai dari ibu mertuaku, kami suami istri, keluarga Mbak Sari, hingga para paman, bibi, dan sepupu dari berbagai kota. Aku membuka grup chat itu. Serangkaian panjang foto baru saja dikirimkan oleh Sari secara beruntun. Pasti karena gugup, bukannya mengirimkan foto itu secara pribadi kepadaku, ia malah salah menekan tombol dan membagikannya ke grup keluarga. Aku memperbesar setiap foto. Tulisan tangan Sari yang cakar ayam terlihat sangat jelas di atas kertas bergaris buku catatan itu. Ia membuat kolom-kolom dengan sangat rapi, tapi yang paling mengejutkan adalah judul dari halaman-halaman buku itu. Ia menulis dengan jelas menggunakan huruf kapital, Daftar Pemasukan Uang Selapanan Cucu Pertama, Levi Prayoga. Di bawah judul itu, berderet nama-nama beserta jumlah uang yang terperinci. Banyak dari nama-nama itu adalah teman-temanku, rekan-rekan kerjaku. Contohnya, Divisi Akuntansi Kantor Dita, 7 juta, Divisi Personalia, 5 juta, Maya Manajer Restoran Teman Dita, 3 juta, Pak Danu Rekan Bisnis Dita, 2 juta. Total uang yang terkumpul dari tamu undanganku mencapai hampir 45 juta rupiah. Semuanya dicatat sebagai pemasukan untuk yang disebut cucu pertama keluarga Prayoga. Sama sekali tidak ada tulisan yang menyebutkan bahwa uang ini akan dikembalikan kepada keluarga seorang sahabat seperti yang digembar-gemborkan Ibu Ratih. Hanya butuh beberapa menit bagi para anggota grup chat keluarga untuk mencerna informasi besar dari foto-foto itu. Seketika, grup chat meledak seperti pasar yang riuh. Puluhan pesan bermunculan di layar dengan cepat. Orang pertama yang bereaksi paling keras adalah Tante Rini. Ia adalah kerabat jauh, tapi rumahnya persis di sebelah rumah Ibu Ratih. Tante Rini memang terkenal ceplas-ceplos. Selama ini ia selalu kesal dengan sifat ibu mertuaku yang suka pamer dan hidup dalam kepura-puraan. Ia mengetik pesan yang sangat panjang, secara langsung membongkar kelancangan kakak iparnya sendiri, Dehaman. Tante Rini menulis dengan belak-belakan, menanyakan kepada semua orang di grup, sejak kapan keluarga Prayoga punya kebiasaan tidak tahu malu memakan keringat rekan kerja menantunya untuk memperkaya anak haram. Ia mengkritik tindakan memanfaatkan koneksi sosialku untuk mengumpulkan uang angpau sebagai perbuatan munafik yang menjijikkan, yang mencoreng nama baik leluhur keluarga Prayoga. Kata-kata tajam Tante Rini bagaikan menyulut api ke tumpukan jerami kering. Paman dan bibi yang lain mulai ikut berkomentar. Ada yang mengaku kaget dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ada yang langsung menandai akun Ibu Ratih dan Bima, menuntut mereka untuk memberikan penjelasan. Bahkan ada seorang paman dari kampung yang memaki-maki, mengatakan bahwa katanya keluarga terpelajar di ibu kota. Tapi kelakuannya seperti ini, menipu menantu sendiri, memeras uang tamu, bagaimana bisa punya muka untuk pulang kampung saat lebaran nanti. Sari dengan panik mencoba menarik kembali foto-foto itu, tapi sudah terlambat. Aplikasi WhatsApp menampilkan notifikasi gagal karena prosesnya terlalu lambat. Bukti foto itu sudah tersimpan aman di ponsel puluhan kerabat. Ibu Ratih dan Bima sama sekali tidak bersuara. Tak ada satupun dari mereka yang berani membalas pesan di grup chat yang sedang mendidih karena amarah itu. Aku bersandar di kursi, dalam diam mematikan layar ponsel, membiarkan getarannya terasa di dalam tas. Perasaan puas bercampur lega menyelimuti diriku. Bukti kuat akan keserakahan tanpa batas ibu dan kakak iparku telah terungkap bukan oleh tanganku, melainkan oleh kebodohan dan kedengkian mereka sendiri. Citra luhur keluarga Prayoga di mata sanak saudara telah resmi terkoyak habis. Aku tersenyum lega, memanggil pelayan untuk membayar kopiku, mempersiapkan diri untuk pertemuan langsung berikutnya dengan selingkuhan suamiku. Sore harinya, saat aku sedang merapikan dokumen di meja kerja, ponselku bergetar.
Sebuah nomor tak dikenal mengirim pesan, memperkenalkan diri sebagai Vina dan meminta bertemu. Ia mengatakan ada hal yang sangat penting menyangkut masa depan sang anak yang perlu dibicarakan langsung denganku. Setelah berpikir sejenak, aku membalas dengan memberikan alamat sebuah kafe di kawasan Tebet, memintanya datang tepat waktu. Aku tidak punya kebiasaan lari dari masalah. Masalah yang dibuat oleh manusia harus dihadapi oleh manusia itu sendiri untuk diselesaikan. Tepat pukul 4 sore, aku memasuki kafe. Vina sudah menunggu di sebuah meja tersembunyi dekat jendela kaca. Berbeda dengan penampilannya yang glamor dalam balutan gaun putih di restoran tempo hari ini ia mengenakan setelan daster rumahan yang sederhana. Wajahnya tanpa riasan, menampakkan lingkaran hitam di bawah matanya karena kelelahan sebagai seorang ibu baru. Melihatku, ia buru-buru berdiri, kedua tangannya saling bertaut, menunjukkan sikap segan dan takut. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. Memesan segelas jus jeruk, lalu dengan tenang menatapnya, menunggu. Vina mulai terisak. Ia mengeluarkan tisu dari tasnya, menyeka sudut matanya yang memerah. Dengan nada suara yang lemah layaknya seorang korban, ia bercerita bahwa dirinya hanyalah seorang wanita lugu yang termakan oleh kata-kata manis Bima. Ia mengatakan sama sekali tidak ingin merusak kebahagiaan rumah tanggaku, tetapi karena sudah terlanjur mengandung, ia tidak tega untuk menggugurkannya. Sekarang setelah anaknya lahir, ia membutuhkan status yang jelas. Ia menangkupkan kedua tangannya di atas meja, membungkuk memohon belas kasihanku, agar aku mau menerima bayi itu sebagai anak angkat yang sah, agar ia bisa memiliki akta kelahiran yang layak dengan menyandang marga Prayoga. Aku menatap tetesan air mata yang mengalir di pipi Vina, tanpa sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Aku bertanya langsung padanya. Memaksa seorang istri sah untuk mengakui anak dari selingkuhan suaminya sebagai anak kandung? Menurutmu itu etika dari mana? Kamu secara sukarela melahirkan anak untuk Bima, maka kamu dan Bima yang harus mengurus surat-suratnya. Kenapa menyeretku untuk menjadi tameng menutupi aib kalian? Begitu kata-kataku selesai, pintu kaca kafe didorong dengan kasar. Ibu Ratih masuk dengan tergesa-gesa, wajahnya penuh amarah. Jelas sekali Vina telah diam-diam memberitahu ibu mertuaku untuk datang ke sini dan memberikan tekanan, memainkan drama mertua dan selingkuhan yang bersama-sama menekan istri sah. Ibu Ratih menarik kursi dan duduk dengan kasar di sebelah Vina, tangannya menepuk-nepuk pundak Vina seolah membela. Ibu Ratih dengan suara keras membentakku di tengah keramaian. Ia mengatakan aku sebagai menantu hatinya sempit, tidak bisa berpikir untuk kepentingan keluarga suami. Ia menyatakan dengan tegas bahwa bayi ini adalah cucu pertama keluarga Prayoga, entah aku setuju atau tidak, ia tetap akan membawanya pulang untuk dibesarkan. Ia bahkan memakiku karena tidak bisa punya anak maka harusnya tahu diri, membiarkan orang lain melahirkan penerus keturunan itu harusnya berterima kasih, jangan sok menggurui. Aku tidak marah. Dengan lembut aku mengaduk jus jeruk di hadapanku, tersenyum menatap kedua wanita yang sedang berapi-api menyerangku. Aku tahu titik lemah dari aliansi mereka ini adalah kepentingan materi. Dengan perlahan aku meletakkan sendok, mengarahkan pandanganku ke Vina. Aku bertanya pada Vina, apa saja yang dijanjikan keluarga Prayoga padanya, sehingga ia mau dengan patuh menggendong anak dan menunggu di restoran malam itu. Apakah ibu mertuaku berjanji akan mengumpulkan semua uang angpau dari para tamu untuk membuatkan buku tabungan atas nama anakmu sebagai bekal masa depannya? Vina sedikit terkejut, matanya berkedip-kedip lalu mengangguk membenarkan. Aku tersenyum sinis, mengeluarkan ponselku dan membuka foto buku catatan yang salah dikirim oleh Mbak Sari ke grup WhatsApp pagi tadi. Aku menyodorkan ponselku ke arah Vina, menyuruhnya melihat sendiri bagaimana uang angpau sebesar hampir 85 juta rupiah kemarin, telah dicatat dengan rapi sebagai kas keluarga Prayoga, sama sekali tidak ada satu baris pun yang menyebutkan tentang pembuatan buku tabungan untuknya dan anaknya. Raut wajah Vina seketika berubah. Ia menoleh ke arah Ibu Ratih dengan tatapan penuh curiga. Ibu Ratih dengan gugup mencoba merebut ponselku tapi aku dengan cepat menariknya kembali. Aku menambahkan serangan lagi. Aku bertanya, selain buku tabungan, apakah ibu juga berjanji akan memberikan apartemen mewah di kawasan Pondok Indah untuk kalian tinggali agar lebih mudah dirawat? Vina menggigit bibirnya, tatapannya mulai panik. Dengan perlahan aku memberitahunya sebuah kenyataan pahit. Apartemen di Pondok Indah itu memang aset pribadi Bima, tapi Bima sama sekali tidak berniat membiarkannya kosong untuk kalian. Dia sudah diam-diam menekan kontrak sewa jangka panjang dengan orang lain sejak bulan lalu untuk mendapatkan uang dalam jumlah besar demi kepentingan pribadinya. Semua janji tentang rumah yang nyaman hanyalah omong kosong yang digunakan oleh Ibu Ratih dan Bima untuk menipumu agar mau menjadi mesin penghasil keturunan bagi mereka. Mendengar itu, Vina hancur total.
Ia menutupi wajahnya dan menangis tersedu-sedu, bukan tangisan pura-pura seperti tadi, melainkan tangisan penuh kekesalan dari seseorang yang menyadari dirinya telah ditipu habis-habisan. Ibu Rati yang duduk di sebelahnya pucat pasi, tergagap tidak bisa berkata apa-apa untuk membela diri. Aliansi sementara antara ibu mertua dan selingkuhan mulai retak karena kebohongan uang. Aku berdiri, meletakkan selembar uang untuk membayar jus jerukku di atas meja, meninggalkan kedua wanita yang mulai saling tuduh, dan dengan santai melangkah keluar dari kafe, menikmati angin sore yang sejuk. Pukul 7 malam, aku sedang duduk di ruang tamu membaca sebuah buku ketika mendengar suara kunci dimasukkan ke lubang pintu. Pintu terbuka. Bima masuk, berbeda dengan penampilan. Now, acau balau malam sebelumnya, hari ini ia terlihat sudah mandi bersih, kumis dan jenggotnya tercukur rapi. Di tangannya, ia membawa seikat bunga mawar merah. Namun yang kulihat bukanlah keromantisan, melainkan sesuatu yang murahan dan menggelikan. Itu adalah sekat bunga yang dibeli terburu-buru di pinggir jalan. Bunga-bunga mawar yang mulai layu itu dibungkus seadanya dengan plastik bening, ditambah beberapa tangkai bunga baby's breath palsu dari plastik. Nilai buket bunga ini pastinya tidak lebih dari Rp50.000. Bima mendekat, meletakkan buket bunga itu di atas meja kaca di hadapanku. Ia memaksakan senyum yang menurutnya paling lembut dan penuh penyesalan. Ia duduk di kursi seberang, menggosok-gosokkan kedua tangannya, berdeham, dan memulai sebuah presentasi yang sepertinya sudah ia latih dengan baik di perjalanan pulang kerja. Bima dengan suara yang dalam menasihatiku bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah. Ia mengakui kesalahannya karena telah menyembunyikan hal ini dariku. Tapi ia menegaskan bahwa di mata teman-teman, kerabat, dan rekan kerja, aku tetaplah istri yang sah, satu-satunya nyonya di rumah ini. Ia mengajukan sebuah penawaran yang menurutnya sangat adil. Ia ingin aku menutup mata, berpura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tetap memainkan peranku sebagai istri yang baik dan menantu yang berbakti, menjaga keharmonisan rumah tangga, melindungi nama baik kedua keluarga. Sebagai imbalannya, ia akan bertanggung jawab membiayai Vina dan anaknya di tempat lain, dan sama sekali tidak akan membiarkan wanita itu menginjakkan kaki di rumah ini dan mengganggu hidupku. Ia beranggapan bahwa ini adalah solusi terbaik untuk semua pihak. Aku tidak kehilangan suami, ia tidak kehilangan istri, dan anak itu tetap memiliki ayah yang merawatnya. Aku mendengarkan perhitungan egois itu dan merasa mual. Pola pikir pria ini benar-benar menyimpang. Ia menganggap pernikahan sebagai transaksi bisnis, di mana ia bisa dengan bebas berselingkuh, punya anak di luar nikah, dan cukup dengan melemparkan status kosong serta seikat bunga murahan kepada istrinya di rumah untuk menghapus semua dosa. Ia ingin punya istri cantik dan anak yang membanggakan di rumah, sekaligus punya selingkuhan yang penurut di luar, menjadikan semua wanita di sekitarnya sebagai alat untuk memuaskan gengsi dan keserakahannya yang tak terbatas. Aku menutup buku, menyingkirkan buket bunga 50.000 itu ke sudut meja. Aku berdiri, berjalan ke arah lemari TV, mengambil sebuah buku catatan bersampul kulit dan sebuah pulpen. Kembali ke kursi, aku membuka buku catatan itu, menatap lurus ke mata Bima dengan ekspresi paling serius dan tegas yang pernah kutunjukkan. Aku berkata dengan jelas pada Bima, pernikahan ini bukan permainan catur di mana kamu bisa seenaknya menentukan aturan. Kalau kamu mau duduk dan menyelesaikan masalah ini, kamu harus mematuhi syarat-syaratku. Aku menulis dengan cepat di halaman kosong, sambil membacakan setiap poin dengan keras agar ia mendengarnya dengan jelas. Pertama, pesta selapanan di restoran seafood itu diadakan atas kehendak keluargamu. Kalian yang memilih menu mewah. Jadi, tagihan Rp85 juta itu harus kalian bayar sendiri. Aku tidak akan mengeluarkan sepeser pun. Kedua, seluruh uang angpau yang diberikan oleh teman-teman, rekan bisnis, dan kolega-kolegaku kemarin harus dikembalikan kepadaku, sampai ke rupiah terakhir. Keluargamu tidak punya hak menggunakan namaku untuk mencari keuntungan pribadi, memeras uang orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Ketiga, anak siapa yang lahir, dialah yang harus membesarkan dan mengurus akta kelahirannya. Jangan coba-coba menggunakan dalih cucu pertama untuk memaksaku bertanggung jawab merawat darah selingkuhanmu. Keempat, dan yang paling penting, mulai saat ini, aku melarang siapapun di keluarga Prayoga untuk membahas atau memaksaku menjadi ibu dari anak itu. Jika 4 syarat ini tidak bisa dipenuhi, maka hanya ada satu jalan, pengadilan. Kita bercerai. Bima duduk membeku di kursinya, wajahnya menunjukkan keterkejutan bercampur ketakutan. Ia membuka mulut hendak membantah, tapi semua argumennya tercekat di tenggorokan. Tuntutan dinginku yang begitu jelas, telah menghancurkan ilusinya tentang istri yang sabar dan penurut yang selama ini ia anggap remeh. Ia sadar bahwa aku bukan lagi boneka yang bisa dikendalikan oleh keluarganya. Keheningan menyelimuti ruangan, hanya menyisakan suara napas berat dari seorang pria yang terpojok oleh kesalahannya sendiri.
Aku menutup buku catatan, berdiri, dan langsung masuk ke kamar tidur, membiarkannya meratapi penyesalannya yang terlambat dan murahan. Keesokan paginya, aku mengambil cuti dari kantor. Udara yang menyesakkan di rumah di Bintaro membuat dadaku terasa sesak. Aku dengan cepat memasukkan beberapa setel pakaian ke dalam tas kecil, memesan taksi, dan langsung menuju sebuah kompleks perumahan tua di kawasan Kebayoran, tempat ibuku yang sabar menungguku setiap hari. Kompleks perumahan itu tampak usang, dengan dinding yang berlumut, suara pengumuman dari pengeras suara kelurahan yang memutar lagu-lagu lama, dan bau arang yang khas. Saat menaiki tangga semen yang retak-retak, hatiku tiba-tiba merasa tenang. Ketika pintu kayu berwarna hijau yang catnya sudah mengelupas terbuka, sosok ibuku, Bu Ningsih, yang sedang sibuk membersihkan sayur kangkung di balkon, tampak begitu nyata dan hangat. Melihatku pulang di tengah minggu dengan membawa tas pakaian, matanya sekilas menunjukkan kekhawatiran, tapi ia dengan cepat menyembunyikannya. Ia tidak langsung menanyakan apa yang terjadi, hanya tersenyum lembut, menyuruhku meletakkan barang-barangku dan membantunya membuat perkedel jagung, makanan yang selalu kurindukan sejak kecil setiap kali ada perayaan. Kami berdua menggelar tikar pandan kecil di tengah dapur yang sempit. Ibu sudah menyiapkan semangkuk besar adonan perkedel yang terdiri dari jagung manis yang dipipil, bawang merah, bawang putih, daun bawang, dan beberapa butir telur ayam kampung. Tangan keriput ibuku yang dipenuhi bintik-bintik penuaan dengan cekatan membentuk adonan menjadi bulatan-bulatan pipih. Aku duduk di hadapannya, dengan hati-hati melakukan hal yang sama. Suara minyak mendesis di wajan besi hitam, aroma harum dari bawang dan merica menguar, menciptakan aroma kedamaian yang mutlak. Sambil tangannya tak berhenti membolak-balik perkedel yang mulai menguning di wajan, Ibu Ningsih dengan perlahan angkat bicara. Suaranya dalam dan hangat, membawa kearifan seorang wanita yang telah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk suami dan anak-anak. Ia berkata, "Ibu yang melahirkanmu, membesarkanmu hari demi hari. Ibu hanya perlu melihat sorot matamu yang lelah untuk tahu bahwa ada badai di rumah tanggamu." Ia tidak memaksaku untuk menceritakan detailnya. Ia hanya ingin menasihatiku tentang satu prinsip hidup. Ibu menatap lurus ke mataku, dengan lembut memberikan nasihat yang menusuk kalbu. Ibu berpesan, "Nak, sebagai seorang perempuan yang sudah menikah, bersabar untuk menjaga keharmonisan keluarga itu baik, tapi kesabaran itu harus ditempatkan pada orang yang tepat, di waktu yang tepat. Jangan selamanya kamu membawakan baskom air untuk orang lain cuci tangan. Kalau terlalu lama, mereka bukan hanya tidak berterima kasih, tapi juga akan menyalahkanmu karena berjalan tidak stabil dan membuat airnya tumpah. Perempuan boleh memaafkan kelalaian, tapi jangan pernah menundukkan kepala pada pengkhianatan dan persekongkolan. Jika rumah itu sudah terasa dingin, beranilah melangkah keluar, pulanglah ke sini nak. Makan seadanya bersama ibu. Jangan biarkan dirimu hidup merana dalam kepahitan." Ucapan ibu bagaikan jarum yang menusuk balon emosi yang telah kupendam berhari-hari. Aku berhenti membentuk adonan, menundukkan kepala ke lutut, dan menangis terseduh-seduh. Air mata mengalir deras di pipiku, jatuh membasahi tikar pandan yang kasar. Itu bukan air mata kelemahan karena menyesali seorang pria brengsek, melainkan rasa sedih seorang anak perempuan yang diinjak-injak oleh keluarga suaminya, dan kini kembali menemukan perlindungan dalam dekapan ibunya. Ibu dengan sedih meletakkan sodetnya, menarikku ke dalam pelukannya, tangannya yang kasar mengelus rambutku yang terurai. Kehangatan dari dada ibu memberiku kekuatan yang tak terlihat. Makan siang hari itu hanya ada sepiring perkedel jagung hangat dengan sambal terasi, dan semangkuk sayur bening bayam. Tapi itu adalah makanan terenak yang pernah kumakan selama 5 tahun terakhir. Aku menyuapkan sepotong besar perkedel untuk ibu, berjanji pada diri sendiri bahwa hari-hari penuh penderitaan telah berakhir. Mulai besok, aku akan berdiri tegak dengan kakiku sendiri, membersihkan semua sampah dari masa lalu untuk membangun kembali kehidupan baru yang lebih cerah dan bebas. Makanan buatan ibu telah menyembuhkan luka-luka yang dalam di jiwaku, memberiku keberanian yang kubutuhkan untuk menghadapi pertempuran terakhir demi memutuskan semua ikatan dengan keluarga Prayoga. Setelah makan siang yang hangat dan nasihat yang begitu menyentuh dari ibu, hatiku terasa jauh lebih ringan. Beban berat yang tak terlihat yang menekan dadaku selama ini, seakan telah terangkat sepenuhnya. Aku meminta izin pada ibu untuk tinggal lebih lama sebelum memesan taksi kembali ke rumah di Bintaro, untuk mempersiapkan barang-barang untuk bekerja beberapa hari ke depan. Aku sadar bahwa menangis dan bersedih saat ini tidak akan menyelesaikan masalah apapun. Yang terpenting adalah aku harus menjaga kepala tetap dingin dan hati yang kuat untuk menyelamatkan hidupku sendiri. Malam harinya, saat aku sedang duduk di depan meja kerja merapikan beberapa dokumen pribadi, layar tabletku tiba-tiba menyala. Sebuah pesan dari Maya, sahabatku yang menjadi manajer restoran, muncul di layar. Maya mengirimiku sebuah tautan ke sebuah unggahan di media sosial,
disertai pesan singkat yang menyuruhku untuk segera membukanya, agar aku bisa melihat wajah asli pria yang pernah menjadi suamiku. Aku mengklik tautan itu. Browser dengan cepat mengarah ke halaman Facebook resmi perusahaan media tempat Bima bekerja. Ini adalah perusahaan besar yang sangat memperhatikan citra dan budaya perusahaan. Unggahan terbaru di halaman utama mereka adalah sebuah artikel panjang yang memberikan penghargaan kepada individu-individu berprestasi dalam kuartal terakhir. Mataku langsung tertuju pada sebuah foto yang sangat kukenal, yang diperbesar dan ditempatkan di posisi paling terhormat. Itu adalah foto Bima bersamaku saat kami berlibur merayakan ulang tahun pernikahan keempat kami di Bali tahun lalu. Di foto itu, Bima mengenakan kemeja putih yang licin, tersenyum cerah, lengannya melingkar mesra di pinggangku, menciptakan gambaran keluarga yang harmonis dan bahagia. Di bawah foto itu, tim media perusahaan menggunakan kata-kata yang sangat indah untuk memuji Bima. Mereka membuat judul yang sangat besar, Manajer Bima Prayoga, Teladan Keluarga, Sukses Menyeimbangkan Karier dan Rumah Tangga. Isi artikel itu terus-menerus memujinya sebagai pemimpin yang berbakat, berdedikasi pada pekerjaan, namun selalu tahu bagaimana meluangkan waktu untuk merawat istri dan keluarga. Mereka mengutip kata-kata bijak Bima dalam rapat-rapat perusahaan, bahwa dasar dari karier yang solid adalah keluarga yang harmonis, bahwa pria sukses adalah pria yang tidak pernah membiarkan wanitanya meneteskan air mata. Artikel itu menarik ratusan suka dan komentar dari rekan kerja, mitra bisnis, dan bahkan klien perusahaan. Semua orang berlomba-lomba memberikan selamat, mengungkapkan kekaguman mereka atas kepribadian dan gaya hidupnya yang patut dicontoh. Membaca setiap kata di layar, aku merasa mual sampai ke tenggorokan. Kepalsuan dan kelancangan Bima telah mencapai tingkat yang tidak pernah kubayangkan. Ia menggunakan fotoku, menggunakan pernikahan kami yang sedang membusuk ini sebagai batu loncatan untuk kariernya sendiri. Ia membangun citra moral yang palsu tanpa celah untuk menjilat atasan, untuk merebut hati bawahan, padahal kenyataannya ia adalah seorang pengkhianat, diam-diam memelihara selingkuhan dan punya anak di luar nikah. Ia memanfaatkan status sebagai suami teladan untuk menutupi sifatnya yang egois dan serakah sampai ke akar-akarnya. Aku terdiam sejenak, merangkai kembali semua kejadian yang telah terjadi. Bima selalu bangga dengan posisinya sebagai manajer. Ia juga sedang mengincar kursi wakil direktur dalam promosi akhir tahun ini. Bagi sebuah perusahaan yang sangat mementingkan masalah moralitas dan gaya hidup para pemimpinnya seperti tempatnya bekerja, citra keluarga yang sempurna adalah tiket emas yang paling penting. Dan sebaliknya, sebuah skandal perselingkuhan yang melanggar prinsip pernikahan monogami, pastinya akan menjadi pukulan telak yang menghancurkan seluruh karier yang telah ia bangun dengan susah payah. Aku sadar, titik lemah terbesar Bima bukanlah takut kehilanganku, bukan juga takut membuat ibunya sedih. Yang paling ia takuti adalah gengsinya, kehilangan kursi kekuasaannya di kantor, dan dibongkar kedok moral palsunya oleh rekan-rekannya. Ia lebih baik berlutut meminta maaf padaku, lebih baik membelikan seikat bunga seharga Rp50.000 untuk menenangkanku, hanya demi menjaga agar semuanya tetap tenang dan melindungi citra sempurnanya di mata masyarakat. Mengetahui kelemahannya ini, aku tidak ragu sedetik pun. Dengan hati-hati aku mengambil tangkapan layar seluruh unggahan di halaman Facebook itu, mulai dari foto, isi dehaman artikel, hingga setiap baris komentar yang memujinya. Aku menyimpan semuanya di dalam sebuah folder yang dilindungi kata sandi di komputerku. Sekaligus membuat salinan cadangan di sistem penyimpanan awan. Gambar-gambar ini bukanlah alat untuk memeras atau mengancamnya, melainkan akan menjadi perisai terkuat yang melindungiku dalam proses perceraian yang akan datang. Ini akan menjadi bukti paling tajam untuk menghancurkan semua argumennya jika ia berani berbohong, bermain sebagai korban, atau memfitnahku di pengadilan. Melihat folder dokumen yang baru saja kubuat, aku tersenyum tipis. Segalanya perlahan mulai tersusun di tempatnya. Drama keluarga Prayoga akan segera berakhir. 2 hari berlalu sejak percakapan terbukaku dengan Bima. Suasana di rumah terasa dingin seperti bongkahan es. Bima sengaja berangkat pagi dan pulang larut malam untuk menghindariku. Atau mungkin ia sedang sibuk mencari pinjaman untuk melunasi tagihan restoran dan membereskan masalah dengan selingkuhannya, Vina. Aku pun tidak peduli dengan keberadaannya. Aku menjalani hidupku seperti biasa, bekerja, pulang, memasak untuk diriku sendiri, dan meluangkan waktu untuk merawat diri. Hingga pada Jumat malam, saat aku sedang menikmati secangkir teh kamomil sambil menonton berita di TV, ponselku berbunyi menandakan ada pesan masuk dari WhatsApp. Pengirimnya adalah Tante Rini, tetangga yang ceplas-ceplos yang tinggal persis di sebelah rumah ibu mertuaku di Rawamangun. Sejak insiden salah kirim foto daftar uang angpau, Tante Rini adalah satu-satunya kerabat yang membelaku dan secara terbuka mengkritik keserakahan Ibu Ratih. Aku membuka pesannya.
Tante Rini mengirimiku sebuah video berdurasi sekitar 2 menit, disertai dengan pesan suara yang penuh dengan kekesalan. Dengan suara yang lantang, ia menyuruhku untuk segera menonton video itu agar mataku terbuka, dan melihat betapa jahatnya hati ibu mertuaku. Tante Rini bercerita bahwa video itu tidak sengaja ia rekam minggu lalu di lapangan balai warga. Saat itu ia hanya berniat merekam teman-teman lansianya yang sedang senam. Tanpa disangka, ia malah merekam percakapan Ibu Ratih yang sedang bergosip. Baru kemarin saat membersihkan memori ponselnya, ia melihat kembali video itu dan terkejut, lalu segera mengirimkannya padaku sebagai bukti. Aku menekan tombol putar. Suara musik dangdut untuk senam terdengar keras, bercampur dengan suara obrolan para ibu-ibu. Latar video adalah lapangan semen di balai warga, tempat ibu mertuaku biasa mengikuti klub senam setiap sore. Di sudut gambar, Ibu Ratih yang mengenakan setelan olahraga berwarna merah muda sedang duduk bersila di bangku semen di bawah pohon ketapang. Tangannya memegang kipas plastik, wajahnya angkuh penuh kebanggaan. Di sekelilingnya ada 3 atau 4 wanita sebayanya. Mereka mencondongkan tubuh ke arah Ibu Ratih untuk menyimak ceritanya. Suara Ibu Ratih terekam dengan sangat jelas dan tajam oleh mikrofon ponsel Tante Rini. Ia menggebrakan kipasnya ke paha, dengan suara lantang memamerkan kemenangannya. Ibu Ratih dengan pongah berkata kepada teman-temannya bahwa tidak ada yang perlu ditutupi dari fakta bahwa putranya, Bima, punya anak di luar nikah. Itu adalah berkah bagi keluarga Prayoga. Ia dengan tegas menyatakan bahwa baginya, siapa yang melahirkan anak itu sama sekali tidak penting. Yang penting bayi itu membawa darah Prayoga dan menjadi penerus garis keturunan. Seorang wanita di kelompok itu menyela, bertanya bagaimana nanti menantunya di rumah akan bereaksi. Mendengar pertanyaan itu, Ibu Ratih tertawa terbahak-bahak. Dengan percaya diri ia menepuk dada, menegaskan bahwa menantunya itu sangat baik dan penurut. Apalagi dengan cap mandul karena sudah 5 tahun menikah belum punya anak, jadi posisinya selalu lemah. Ia menjelaskan rencananya dengan detail, bahwa ia akan menggelar pesta besar-besaran, membuat semuanya menjadi fakta yang tak terbantahkan. Ia akan memanfaatkan tekanan dari kerabat dan para tamu untuk memaksaku menerima bayi itu. Ia yakin dengan sifatku yang penurut, aku akan dengan patuh menerima untuk membesarkan anak haram itu, demi menjaga nama baik keluarga dan mempertahankan posisiku sebagai istri seorang manajer. Video berakhir dengan gambar Ibu Ratih yang tertawa puas, menerima pujian dari teman-temannya atas kelihayan dan ketajamannya dalam mengatur menantu. Layar ponsel menjadi gelap, namun kata-kata setajam silet dari ibu mertuaku terus terngiang di telingaku. Punggungku merinding membayangkan kekejaman dan tipu daya wanita yang telah kupanggil ibu selama 5 tahun ini. Jadi, semuanya telah terungkap. Alasan Bima tentang kecelakaan karena mabuk telah hancur lebur. Memiliki anak di luar nikah bukanlah sebuah kecelakaan, melainkan sebuah konspirasi yang direncanakan dengan matang, didukung dan didorong oleh ibu kandungnya sendiri. Mereka bersekongkol, merencanakan setiap langkah untuk menjebakku, menganggapku sebagai bidak catur tak bernyawa di papan permainan keuntungan keluarga Prayoga. Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan amarah yang membuncah di dada. Dengan hati-hati aku mengunduh video itu ke ponselku, lalu menyalinnya ke laptop dan mengunggahnya ke penyimpanan awan untuk keamanan. Inilah kepingan terakhir dan juga pukulan paling mematikan untukku mengakhiri sandiwara busuk ini. Dengan video rekaman ini, bukti kuat di tangan, aku merasa sangat percaya diri untuk melangkah ke pertempuran penentuan di rumah leluhur keluarga Prayoga esok hari. Meskipun mendapat penolakan keras dari Tante Rini dan gunjingan dari kerabat setelah insiden bocornya daftar uang angpau di grup WhatsApp, Ibu Ratih tetap keras kepala. Ia mengumumkan akan mengadakan selamatan dan makan bersama keluarga inti di rumah leluhur keluarga Prayoga pada hari Minggu siang untuk secara resmi memperkenalkan cucu pertamanya kepada para leluhur. Tindakan Ibu Ratih ini menunjukkan bahwa ia sengaja menggunakan kekuasaannya sebagai orang yang dituakan dalam keluarga untuk menekan suara-suara yang menentang, sekaligus memaksaku untuk hadir dan menundukkan kepala menerima kenyataan pahit ini. Minggu siang, cuaca Jakarta sangat terik. Aku tidak menghindar, melainkan memutuskan untuk datang dengan kepala tegak. Aku memilih untuk mengenakan setelan batik sutra berwarna hijau toska, rambutku kusanggul rapi, riasan wajah yang tajam dengan lipstik merah menyala, menonjolkan aura angkuh dan berwibawa. Aku membawa tas kulit bermerek, yang di dalamnya berisi semua senjata yang telah kupersiapkan dengan matang. Dengan santai aku memesan taksi, langsung menuju rumah leluhur keluarga Prayoga, yang berada di sebuah gang lebar di kawasan Kebayoran. Ketika aku melangkahi ambang pintu kayu jati yang tinggi di rumah leluhur itu, halaman berlantai bata merah yang luas sudah penuh sesak oleh orang. Hampir semua wajah yang ada di grup WhatsApp tempo hari hadir di sini. Suasana di halaman terasa sedikit kaku dan canggung. Obrolan yang tadinya ramai seketika hening saat melihatku muncul.
Tatapan penasaran, iba, dan bahkan kasihan tertuju padaku. Di dalam ruang utama, tempat altar leluhur yang dipenuhi asap dupa, Ibu Ratih duduk dengan angkuh di atas sebuah dipan kayu, lengannya mendekap bayi yang baru lahir. Di sebelahnya berdiri Mbak Sari yang sibuk mengarahkan para pembantu menata piring dan mangkuk, dan Bima sedang menunduk menuangkan teh untuk para tetua keluarga. Melihatku masuk dengan penampilan yang cerah dan percaya diri, senyum di bibir Ibu Ratih sedikit memudar. Bima dengan gugup menumpahkan teh ke atas meja kayu jati, bingung harus menyembunyikan tangannya yang gemetar kemana. Aku tetap menjaga sikap tenang, melangkah mendekati altar, menangkupkan kedua tangan dan memberi hormat kepada para leluhur sebanyak 3 kali dengan penuh khidmat. Selesai, aku berbalik dan tersenyum menyapa para tetua dengan suara yang lembut namun sangat jelas. Aku meminta izin kepada para sesepuh untuk berbicara sebelum acara makan dimulai. Karena ada beberapa hal yang tersembunyi yang perlu dijelaskan di tempat yang suci ini. Ibu Ratih berdeham hendak mencegahku, tapi seorang paman yang dituakan di keluarga itu memberi isyarat agar aku diizinkan berbicara. Aku membuka tasku, mengeluarkan lembar kertas pertama. Itu adalah tagihan dari restoran seafood senilai 85 juta rupiah. Aku melangkah maju, meletakkan tagihan itu tepat di atas meja di hadapan Bima dan Ibu Ratih. Dengan suara lantang aku menyatakan di hadapan seluruh kerabat bahwa pesta mewah tempo hari sepenuhnya dipesan dan diatur oleh keluarga suamiku. Aku datang sebagai tamu undangan, dan uang angpau sudah kuberikan. Oleh karena itu, utang sebesar 85 juta rupiah ini adalah tanggung jawab Bima dan ibu mertuaku. Aku menuntut mereka untuk membayarnya dengan uang mereka sendiri, dan menghentikan ilusi untuk memaksaku membayar pengkhianatan suamiku. Bima menunduk dalam-dalam, tak berani menjawab. Ibu Ratih wajahnya pucat pasi karena marah, tapi sebelum ia sempat bereaksi, aku melancarkan serangan kedua. Aku kembali mengeluarkan setumpuk kertas A4 yang terjilid rapi dari dalam tasku. Itu adalah salinan rincian perbandingan catatan uang angpau yang telah kubuat semalaman berdasarkan foto yang salah dikirim oleh Mbak Sari. Dengan hormat, aku memberikan salinan itu kepada paman tertua dan Tante Rini untuk diedarkan. Dengan jelas aku memaparkan bahwa dari daftar pemasukan hari itu, sekitar 45 juta rupiah adalah uang angpau dari teman-teman, rekan kerja, dan mitra bisnis yang aku undang atas perintah ibu mertuaku. Awalnya, ibu mertuaku berjanji akan mengembalikan uang itu kepada keluarga sahabatnya. Tapi kenyataannya, seperti yang bisa dilihat oleh para paman dan bibi di buku catatan itu, seluruh uang tersebut telah dengan seenaknya dicatat oleh Mbak Sari dan ibu mertuaku sebagai kas keluarga untuk modal pribadi anak ini. Aku menuntut agar Mbak Sari dan ibu mertuaku segera mengembalikan uang sebesar 45 juta rupiah milik tamu-tamuku hari ini juga. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggunakan nama baikku untuk mencari keuntungan dengan cara yang hina seperti ini. Kebenaran yang terpampang di atas kertas membuat suasana di rumah leluhur itu seperti mau meledak. Terpojok, keserakahan manusia mulai saling memangsa. Mbak Sari panik, buru-buru menyangkal semuanya. Ia menunjuk lurus ke wajah Ibu Ratih, dengan suara keras berdebat di depan seluruh kerabat bahwa ia hanya bertugas mencatat, sedangkan kenyataannya seluruh amplop tebal dari rekan-rekanku telah disembunyikan oleh Ibu Ratih di dalam tasnya sendiri dan dibawa pulang. Ia sama sekali tidak memegang sepeser pun. Ibu Ratih mendengar putri kandungnya sendiri menyalahkannya, langsung melompat seperti cacing kepanasan. Ia melepaskan semua citra sebagai ibu mertua yang terhormat, dengan suara keras memaki Mbak Sari sebagai anak perempuan pencuri, diam-diam mengambil uang itu untuk membayar utang arisannya, dan sekarang memfitnah ibu kandungnya sendiri. Ibu dan anak dari keluarga Prayoga, yang sebelumnya bersekongkol untuk menjebakku, kini berdiri di tengah tempat suci leluhur saling memaki, mencakar, dan menghina satu sama lain hanya untuk lari dari tanggung jawab mengembalikan uang haram. Para tetua keluarga menggelengkan kepala dengan kecewa. Helaan napas panjang terdengar di seluruh ruangan. Topeng moral keluarga Prayoga telah resmi terkoyak dengan cara yang memalukan. Aku melipat tangan di dada, menyaksikan kekacauan itu dengan senyum dingin di bibir, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan terakhir yang akan menghancurkan aliansi kotor mereka sepenuhnya. Pemandangan di rumah leluhur saat ini benar-benar kacau dan tragis. Suara pertengkaran yang memekakkan telinga dari Ibu Ratih dan Mbak Sari menggema di seluruh rumah joglo, menghancurkan suasana sakral upacara leluhur. Kerabat di sekitar menggelengkan kepala dengan lelah, beberapa mencoba melerai tetapi tidak mampu memadamkan api keserakahan yang membakar ikatan ibu dan anak itu. Di sudut yang tersembunyi dekat pintu keluar, Vina memeluk bayi yang baru lahir, berdiri bersandar pada tiang kayu jati. Wajahnya pucat, matanya yang bingung terus beralih antara ibu mertua dan kakak ipar tirinya. Mungkin saat ini,
ia baru mulai samar-samar menyadari sifat asli dari keluarga yang sangat ingin ia masuki. Aku tidak terburu-buru ikut campur dalam perebutan uang antara ibu dan anak itu. Aku dengan sabar menunggu sampai paman tertua menghentakkan tongkat kayunya ke lantai bata merah, berteriak keras meminta semua orang diam. Kewibawaan pemimpin keluarga membuat Ibu Ratih dan Mbak Sari terpaksa bungkam, meskipun mata mereka masih saling melotot penuh kebencian. Ruangan itu diselimuti keheningan yang tegang. Aku menarik napas dalam-dalam, merogoh tas tanganku, mengeluarkan senjata kedua yang paling mematikan yang khusus kusiapkan untuk selingkuhan suamiku. Aku memegang sebuah map berisi dokumen, dengan perlahan berjalan ke arah Vina. Aku menatap lurus ke matanya yang dipenuhi ketakutan, berkata dengan suara yang sangat jelas dan tenang. Aku berkata pada Vina, tempo hari di kafe, aku sudah memperingatkanmu tentang janji-janji palsu keluarga ini, tapi sepertinya kamu masih berharap. Hari ini, mumpung seluruh keluarga besar berkumpul, aku akan tunjukkan buktinya agar kamu bisa menilai sendiri posisimu dalam rencana penerus keturunan yang penuh tipu muslihat ini. Selesai berkata, aku membuka lembar kertas teratas, meletakkannya langsung di tangan Vina. Itu adalah sebuah surat perjanjian sewa rumah yang lengkap dengan tanda tangan dan materai. Dengan suara lantang aku mengumumkan kepada seluruh kerabat, dan terutama kepada Vina, bahwa apartemen mewah di Pondok Indah yang dijanjikan Bima sebagai rumah untuknya dan anaknya, sebenarnya telah disewakan oleh Bima kepada seorang ekspatriat untuk jangka waktu 3 tahun. Perjanjian ini ditandatangani tepat 1 bulan yang lalu, saat Vina sedang hamil tua menjelang melahirkan, dan Bima telah menerima uang muka sebesar ratusan juta rupiah yang ia masukkan ke kantong pribadinya. Kertas di tangan Vina bergetar hebat. Ia membelalakan mata menatap baris-baris huruf tebal yang mencantumkan jangka waktu sewa dan jumlah uang muka. Air mata mulai menggenang di wajah kuyu wanita yang baru saja melahirkan itu. Aku tidak berhenti, terus menusukkan pisau terakhir untuk memotong habis kebodohannya. Aku kembali ke meja, mengambil ponsel pintarku, menyambungkannya ke speaker Bluetooth kecil yang kubawa di dalam tas. Aku memutar video yang dikirimkan Tante Rini 2 hari yang lalu. Gambar tidak ditampilkan di layar besar, tapi suaranya menggema di setiap sudut rumah leluhur. Musik dangdut untuk senam mulai terdengar. Lalu suara cempreng Ibu Ratih yang penuh kemenangan keluar dari speaker kecil itu. Kata-kata pedas Ibu Ratih yang menegaskan bahwa siapa yang melahirkan tidak penting, asalkan membawa darah prayoga, dan rencananya untuk memaksaku membesarkan anak itu sambil menyingkirkan ibu kandungnya dengan kejam, telah menghancurkan semua kebohongan keluarga ini. Seluruh rumah leluhur hening. Wajah-wajah tua para sesepuh berkerut karena kaget dan marah. Paman tertua begitu marahnya hingga gemetar, menunjuk lurus ke wajah Ibu Ratih, dan memakinya sebagai perempuan berhati ular, yang merusak moral keluarga, dan membawa aib bagi seluruh garis keturunan terpelajar selama ini. Ibu Ratih terduduk lemas di dipan, wajahnya pucat pasi, kedua tangannya menutupi muka, tak berani menatap siapapun. Sementara Bima berlutut di lantai, memegangi kepala sambil menangis terseduh-seduh, terus menggumamkan permintaan maaf yang tak berarti. Teriakan melengking Vina memecah keheningan. Ia melemparkan surat perjanjian sewa itu ke wajah Bima, menangis histeris. Kenyataan pahit yang terungkap membuatnya sadar bahwa ia tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada apartemen mewah, tidak ada buku tabungan untuk anaknya, tidak ada status apapun untuknya. Ia telah ditipu habis-habisan, dimanfaatkan oleh keluarga prayoga sebagai mesin beranak gratis, tidak lebih. Setelah tidak lagi dibutuhkan, mereka siap menyingkirkannya, dan memaksaku untuk menanggung akibat dari keserakahan mereka. Dalam puncak kemarahannya, Vina tidak lagi bisa mempertahankan kepura-puraan lemahnya. Ia dengan suara keras mengutuk kekejaman Ibu Ratih, dan karena kepengecutan Bima, ia menyatakan dengan tegas bahwa keluarga prayoga jangan harap bisa mendapatkan cucu pertama ini. Ia lebih baik membawa anaknya mengemis daripada membiarkannya tumbuh di keluarga yang penuh dengan penipu dan orang munafik. Selesai berkata, Vina memeluk erat bayinya yang menangis kaget. Dengan tegas, ia berbalik dan lari keluar dari gerbang rumah leluhur. Tangisan bayi itu semakin menjauh lalu hilang ditelan suara klakson mobil di gang kecil itu. Keluarga prayoga kini benar-benar kacau balau. Ibu Ratih meraung-raung memanggil nama cucunya, mencoba mengejar, tapi kakinya yang gemetar membuatnya tersungkur di halaman. Mbak Sari menangis meraung-raung karena takut harus mengembalikan uang. Bima duduk termenung seperti orang kehilangan jiwa. Aliansi kotor yang dibangun di atas perhitungan licik itu telah resmi hancur, meninggalkan rasa malu yang mendalam, yang tak akan pernah bisa terhapus di hadapan seluruh sanak saudara. Melihat pemandangan kacau dan menyedihkan di hadapanku, hatiku tidak merasakan sedikit pun kepuasan atau kasihan.
Segalanya di dalam diriku kini terasa begitu hening, seperti seseorang yang baru saja melewati badai besar dan melihat puing-puing di belakangnya. Satu-satunya hal yang ingin mereka lakukan adalah terus melangkah maju, mencari tanah baru yang lebih damai untuk membangun kembali dari awal. Perlahan aku merapikan kertas-kertas di atas meja, memasukkan kembali speaker kecil ke dalam tasku. Lalu berdiri tegak, menghadap wajah-wajah yang penuh dengan keterkejutan dan rasa malu dari keluarga suamiku. Aku mengarahkan pandanganku pada paman tertua, menunduk hormat, lalu dengan lantang mengucapkan selamat tinggal. Aku menyatakan di hadapan para sesepuh, selama 5 tahun menjadi menantu di keluarga Prayoga, saya telah menjalankan tugas sebagai seorang istri dan menantu dengan baik, tidak pernah sekalipun bersikap tidak sopan atau melakukan hal yang tercela. Tapi penipuan, pengkhianatan, dan persekongkolan kejam dari suami dan ibu mertua saya telah melampaui batas kesabaran seorang manusia. Mulai saat ini, saya secara resmi mengakhiri semua ikatan dengan keluarga Prayoga. Saya akan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, menuntut penyelesaian yang adil atas semua masalah harta Gonogini. Saya tidak akan membawa apapun yang menjadi milik keluarga ini dan saya juga meminta mereka untuk tidak pernah lagi masuk ke dalam hidup saya. Selesai mengucapkan kata-kata perpisahan itu, aku dengan tegas berbalik, melangkah dengan mantap melewati halaman bata merah. Tak seorang pun dari keluarga suami yang berani memanggilku kembali. Tak ada juga yang cukup berani untuk mengejar dan menahanku. Pintu kayu berat rumah leluhur itu tertutup di belakangku, memisahkan dua dunia selamanya. Di balik pintu itu, terdengar tangisan pilu Ibu Ratih karena kehilangan cucu pertamanya, suara pertengkaran saling menyalahkan antara Mbak Sari, dan kehancuran total. Bima saat menyadari ia telah kehilangan semua yang berharga hanya karena keserakahan dan keegoisannya. Sedangkan di luar pintu, langit Jakarta begitu biru dan cerah, sinar matahari keemasan menerangi jalan seolah menyambut kembalinya sebuah jiwa yang bebas. Aku memesan taksi untuk kembali ke rumah 2 lantai yang sudah kukenal di Bintaro. Ini akan menjadi kali terakhir aku menginjakkan kaki di tempat ini. Aku mengganti pakaian dengan yang lebih nyaman, mengambil 2 koper besar dari gudang, dan mulai mengemasi barang-barang pribadiku. Aku tidak mengambil harta bersama yang berharga. Aku hanya memasukkan ke dalam koper pakaian yang kubeli dengan gajiku sendiri, beberapa buku favorit, alat rias, dan barang-barang kenangan pribadiku. Perhiasan mahal yang diberikan ibu mertuaku saat pernikahan, dengan hati-hati kulepaskan, kuletakkan di dalam kotak beludru merah dan meninggalkannya di atas meja rias. Kamar tidur yang menyimpan begitu banyak suka dan duka kehidupan pernikahan kami kini terasa kosong dan dingin. Aku berjalan ke ruang tamu, pandanganku tanpa sengaja tertuju pada meja kaca. Buket mawar yang dibungkus plastik seharga Rp50.000 yang dibawa Bima sebagai permintaan maaf beberapa hari lalu masih tergeletak di sana. Karena tidak dimasukkan ke dalam air, kelopaknya telah layu dan berubah warna menjadi kehitaman. Daun-daunnya berguguran di atas meja, tampak begitu menyedihkan dan murahan. Persis seperti cinta dan penyesalannya untukku, palsu, murahan, dan cepat layu. Aku tidak membuang buket bunga itu ke tempat sampah. Aku meletakkannya di ambang jendela ruang tamu, tepat di sebelah seikat kunci rumah dan cincin kawin emas yang baru saja kulepaskan dari jari manisku. Itulah caraku mengembalikan semua kebohongan, luka, dan sumpah palsu yang telah diberikan pria itu padaku. Menyeret 2 koper berat keluar dari pintu, aku menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Tidak ada rasa rindu, hanya helaan napas lega. Aku memasukkan kunci, mengunci pintu kaca rapat-rapat, lalu menjatuhkan kunci itu ke dalam celah kotak surat, dengan tegas memutuskan semua ikatan dengan masa lalu. Suara roda koper yang beradu dengan lantai terdengar di sore yang temaram. Aku memanggil sebuah mobil pickup, menuju sebuah apartemen sederhana di pinggiran kota, tempat di mana aku baru saja menyewa sebuah unit kecil, namun penuh kedamaian untuk memulai kehidupan yang baru. Belum genap sebulan sejak acara pengenalan cucu yang menjadi bencana itu, karma datang menimpa keluarga Prayoga dengan cepat dan kejam. Tanpa perlu aku melakukan balas dendam, hukum alam telah menempatkan segalanya pada tempatnya. Setelah aku pergi, Bima harus menghadapi puing-puing yang ia ciptakan sendiri. Tagihan restoran seafood sebesar Rp85 juta telah jatuh tempo, ditambah tekanan dari kerabat yang menuntut pengembalian Rp45 juta uang angpau dari tamuku, membuatnya terpojok. Karena tidak bisa meminjam dari siapapun, Bima terpaksa menggunakan seluruh limit kartu kreditnya untuk membayar utang. Dengan beban bunga bank yang sangat besar setiap bulannya, karier Bima pun merosot tajam. Entah bagaimana, cerita skandal pribadinya bocor dan sampai ke telinga dewan direksi perusahaannya. Bagi perusahaan yang sangat menjaga citra, seorang manajer yang melanggar etika dengan berselingkuh hingga punya anak di luar nikah adalah sebuah noda yang tidak bisa diterima. Bima dipanggil ke bagian personalia, diberi surat peringatan,
dicopot dari jabatannya sebagai manajer, dan dipindahkan ke divisi yang kurang penting sebagai staf biasa. Citra pria teladan hancur berkeping-keping, ia menjadi bahan gunjingan dan cemoohan rekan-rekannya. Setiap hari ia harus pergi bekerja dengan menundukkan kepala karena malu. Sementara itu, Vina, setelah menyadari sifat asli keluarga Prayoga, langsung membawa anaknya pulang ke kampung halamannya di sebuah desa terpencil. Orang tua Vina sangat marah karena putri mereka ditipu. Mereka dengan tegas melarang siapapun dari keluarga Prayoga untuk datang berkunjung atau mengakui cucu. Ibu Ratih di rumah merindukan cucu pertamanya sampai hampir gila, tapi ia juga tidak berani pergi ke kampung Vina untuk menuntut karena tahu pasti akan diusir oleh keluarga di sana. Sejak kejadian itu terungkap, Ibu Ratih juga kehilangan muka di hadapan para tetangga. Tante Rini dan tetangga lainnya sering menyindir perilakunya yang tidak bermoral. Karena terlalu malu, Ibu Ratih mengurung diri di rumah sepanjang hari, meninggalkan kebiasaannya pergi senam atau bergosip dengan teman-temannya. Suatu sore di akhir pekan, hujan turun sangat deras. Saat aku sedang menunggu taksi di bawah emperan sebuah supermarket dekat tempat kerjaku, sesosok pria basah kuyup berlari ke arahku. Itu adalah Bima. Ia terlihat sangat kuyup, kumis dan jenggotnya tidak terurus, matanya kosong dan putus asa. Meskipun hujan dingin mengguyur, Bima berdiri di hadapanku, dengan suara gemetar memohon agar aku memberinya satu kesempatan lagi untuk memulai dari awal. Ia berkata bahwa ia telah kehilangan segalanya, dan kini hanya aku satu-satunya harapan terakhirnya. Aku menatap pria yang pernah menjadi suamiku itu, hatiku tenang tanpa riak. Aku tidak mengejek kondisinya yang menyedihkan, juga tidak mengungkit kesalahan-kesalahannya. Dengan tenang aku membuka payung biruku, menghalangi tetesan hujan yang menerpa, dan berkata dengan sangat lembut. Aku menasihatinya untuk bangkit dengan kakinya sendiri. Akibat yang ia timbulkan, harus ia tanggung sendiri sampai tuntas. Aku berkata padanya bahwa pengampunan terbesar yang bisa kuberikan untuknya saat ini adalah dengan membebaskan kami berdua, agar tidak ada lagi yang membawa beban kebencian di sisa hidupnya. Hidupku sudah memasuki babak baru, dan di dalam buku itu, tidak ada lagi tempat kosong untuk menuliskan namamu. Selesai berkata, aku naik ke taksi yang baru saja berhenti, meninggalkan Bima yang berdiri mematung di bawah guyuran hujan. Mobil membawaku kembali ke apartemen sewaanku yang kecil di lantai 15. Ruangannya tidak luas, tapi penuh dengan cahaya alami dan sangat nyaman. Aku mengganti pakaian kering, duduk di meja kayu kecil dekat jendela, dengan hati-hati membuka buku catatan untuk menulis pengeluaran bulanan untuk rumah baruku. Dengan gaji yang kuperoleh sendiri, aku merasa lebih bebas dan bahagia dari sebelumnya. Aku meraih seikat bunga lili merah muda yang kubeli sore tadi, dengan teliti merangkainya di dalam vas keramik di tengah meja. Aroma wangi bunga lili menyebar ke seluruh ruangan, mengusir dinginnya hujan di luar. Aku berjalan ke balkon, memetik beberapa helai daun mint segar yang minggu lalu diberikan Tante Rini dalam pot kecil, lalu menyeduhnya menjadi teh hangat. Sambil memegang cangkir teh mint yang harum, aku memandangi jalanan yang ramai dengan lampu-lampu dari balik jendela. Hatiku terasa ringan, tenang, dan damai secara aneh. Melewati pernikahan yang hancur dan penuh luka, aku tidak akan membiarkan diriku jatuh atau kehilangan kepercayaan pada hidup. Aku sadar bahwa pengampunan terbaik bukanlah dengan mencoba menyatukan kembali kepingan yang telah pecah, melainkan dengan memahami nilai diri sendiri, berani melangkah keluar dari lumpur untuk menyembuhkan dan mencintai diri sendiri. Aku menyesap teh hangat, tersenyum, siap menyambut fajar yang cerah yang menanti di depan. Semua badai telah berlalu, meninggalkanku dengan langit yang cerah dan kehidupan yang benar-benar menjadi milikku. Mungkin ketika menutup kisah Dita, setiap dari kita membawa kesan yang tak terlupakan. Bukan hanya rasa puas atas akhir yang diterima oleh para pengkhianat, tetapi lebih dari itu, adalah perenungan tentang nilai harga diri dalam sebuah pernikahan. Melalui perjalanan Dita, kita menyadari bahwa pengampunan dan kesabaran hanya pantas diberikan kepada orang yang tepat, di waktu yang tepat. Jika kita terus-menerus menahan ketidakadilan hanya untuk mempertahankan selubung kebahagiaan yang palsu, maka kita sendirilah yang merampas hak kita untuk bahagia. Pelajaran pertama yang ditinggalkan Dita adalah tentang kewaspadaan. Jangan pernah biarkan kebaikan kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang licik dan pragmatis. Pelajaran kedua terletak pada kemandirian, bahwa ketika sebuah hubungan telah membusuk dan tidak lagi ada rasa hormat, maka melepaskannya dengan tegas bukanlah sebuah kegagalan, melainkan langkah awal untuk menemukan kembali kebebasan diri kita sendiri. Kebaikan seorang wanita adalah sebuah anugerah, dan jika seorang pria tidak tahu bagaimana menghargainya, maka ia tidak pantas menerimanya. Hidup ini sangat adil, apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Perhitungan licik hanya akan membawa seseorang ke jalan buntu,
sedangkan ketulusan dan keberanian akan selalu membuka jalan yang terang. Semoga setiap wanita yang menyaksikan kisah ini memiliki kekuatan untuk menjaga nilainya. Cukup kuat untuk menjalani kehidupan yang cemerlang dan mandiri. Ingatlah bahwa kebahagiaan bukanlah hadiah yang diberikan orang lain, melainkan sesuatu yang kita bangun sendiri, dan pantas kita dapatkan dengan penghargaan yang tulus. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menyimak curahan hati ini. Semoga kita semua selalu diberikan ketenangan, kebijaksanaan, dan mampu menghargai kebahagiaan kita sendiri.